Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji seputar kesehatan mental ya. Pentingnya menjaga jiwa kita agar kehidupan ini bisa kita jalani sesuai dengan ketetapan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang yang manfaat, beruntung. Qad aflahal mukminun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya, orang-orang mukmin yang kemudian bentuknya ya itu kesehariannya, cirinya itu bisa ibadah ya dengan khusyuk ya. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un ya. Termasuk juga qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang bisa memanage ya, menjaga jiwanya agar tetap suci ya, bersih ya. Bersih dalam makna yang psikisnya ya, jiwanya itu bersih dari penyakit ya, dari kotoran ya. Kotoran-kotoran yang itu nantinya ya bisa membuat perilaku yang menyimpang atau mungkin kekeliruan-kekeliruan hidup ya, keputusan-keputusan yang diambil itu menjadi salah, menjadi problem, menjadi masalah sebab ya mulai dari atau diawali dari hatinya, kolbunya yang kotor, jiwanya yang kotor, sehingga Quran memerintahkan ya untuk membersihkan ya, di mana memang manusia diilhami fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala lengkap memberikan potensi berbuat atau mengilhamkan potensi berbuat keburukan ya, fajir, dan berpotensi berbuat baik. Oleh karenanya dalam perspektif kepribadian Islami ya, manusia itu bisa melahirkan perbuatan baik ya, memutuskan untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh atau akhlak mulia disebabkan karena melalui proses pendidikan akal ya, akalnya diisi dengan ilmu pengetahuan di mana struktur kepribadian manusia itu dalam perspektif Islam terdiri dari akal, kemudian kolbu, dan hawa nafsu. Tiga ini yang menjadi penentu. Ketika akalnya diisi dengan ilmu pengetahuan, hadir dalam majelis taklim, terus bertambah keilmuannya ya, pengetahuannya tentang kebenaran, al-haq, dan pengetahuannya tentang hal-hal yang buruk ya. Akal ini diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti panglima ya, panglima umpamanya perang ya. Kita tahu bagaimana dalam peperangan itu begitu menentukan ya, yang menentukan diantaranya juga bagaimana peran panglima. Kemudian rajanya ini ya, yang menjadi atasan dari panglima ya, ini hati ya, kolbu. Sehingga ilmu pengetahuan itu masuk, berpikirlah manusia, kemudian berproses ya,
ke dalam hati. Kalau ilmunya ya ini sudah masuk ke dalam hati akan membentuk keimanan ya kepada Allah yang benar. Nah, kebanyakan ini berat pada tahapan dari ilmu menjadi iman ya. Baru baru masuk pada tataran pengetahuan wawasan yang ada dalam akal. Akal berpikir, hati juga berpikir ya. Dalam kitab ya Ibnul Qayyim ya, kitab-kitab Tazkiyatun Nafas, kitab-kitab tentang jiwa, akal yang berpikir, hati juga berpikir. Tetapi hati ini nanti dipengaruhi oleh korin ya, bisikan ya, di antaranya bisikan itu ada bisikan malaikat, ada bisikan setan, jin korin ya. Itu dari dalam, memang begitu manusia Allah tetapkan dibisiki, kecuali Rasulullah ya, dilemahkan itu, dibersihkan dada beliau, kolbu beliau, dan bisikan yang ada hanya bisikan kebaikan. Tetapi manusia selain Rasul ini diilhami bisikan yang sama, kebaikan dan keburukan. Kemudian manusia juga dipengaruhi oleh hawa nafsunya ya. Nafsu ini dibagi menjadi 3 ya. Ada yang membagi 4, umpamanya kita pahami secara ringkasnya, ada nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Nah ini, inna nafsala amaratun bisu ya pembagiannya. Maka hati kemudian dipengaruhi oleh nafsu. Hawa nafsu ini yang pertama memerintahkan kepada keburukan, kemudian nafsu berikutnya lawamah namanya, nafsu yang memerintahkan atau mengkondisikan hatinya supaya menyesal. Maka kalau kita lihat orang yang sudah berbuat keburukan, maksiat dan dosa apapun bentuknya, pada kondisi tertentu titik balik ya hatinya itu menyesali ya, menyesali, muncul rasa itu, dan memang dosa ini ya secara agama akan menghantui. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan menghantui, akan membawa kecemasan. Nah ini ada hubungannya ya, kegelisahan. Karena psikologi Islam itu kunci kesembuhan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, bahwa Quran menjadi penyembuh ya. Penyembuh itu bila manusia itu tentu saja beradab kepada Al-Quran, mengimaninya ya, dia mempelajarinya, yukra membacanya, yufham memahaminya, yukmal mengamalkannya ya. Syukur dia mendakwahkannya, maka Al-Quran baru bisa berfungsi. Tapi kalau Qurannya hanya berhenti pada tahapan membaca dan itu sangat minim ya, tentu tidak memberikan dampak. Tadabbur ya, Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, ini upaya ya yang harus dilakukan manusia supaya hatinya tadi selamat dari bisikan amarah bisu, dan pada akhirnya ini kesehatan mental, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dia tidak takut ya. Takut apa ini? Dosa tadi, hubungannya dengan kecemasan, depresi ya, NPD ya, bagaimana dia mengalami ketidaktenangan dalam hidup ya, atau merasa superior ya, ananiah, egois ya, menang sendiri ya, ingin luar biasa lah di hadapan manusia, gila apa ini, hormat ya, gila istilahnya yang gila kedudukan ya, ingin mengatur, padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya ya, pembagian-pembagiannya, baik dalam kekuasaan, baik dalam rizki, atau mungkin dalam keluarga, hubungan di keluarga ada aturan syariat ya. Bagaimana seorang kakak meskipun mau menjadi pengganti orang tuanya yang apabila sudah meninggal, dia ada aturannya bagaimana harus ya
menjadi contoh teladan di keluarga, harus mengayomi, menggantikan tugas orang tuanya sudah meninggal, bukan malah menzolimi, ya, berbuat sekendak hatinya, ya, karena merasa superior, merasa harus dihormati. Tidak, Islam meletakkan ya sesuatu berdasarkan adab. Ada ketentuannya, manusia tidak boleh zolim, ya. Meskipun adiknya secara struktur dalam keluarga dia akan mengalah karena merasa menghormati, ya, perintah, karena paham bagaimana orang tua harus menghormati, harus dihormati, ya, dan orang tua harus menghargai kepada dan menyayangi kepada anggota atau adiknya, anggota keluarganya. Karenanya ini penyakit kejiwaan ini bisa berakibat kemana-mana, ya, termasuk pada hubungan disharmonis, ya, hubungan keluarga yang tidak baik, ya, antara anggota atau sesama saudara, ya. Karena sikap-sikapnya secara Islam, ya, itu termasuk ananiah dari egois, ya, ingin menang sendiri. Ya, akhirnya terjadi konflik, ya. Dan kembali kepada struktur kepribadian tadi, maka pengaruh dari perintah-perintah jiwa yang buruk ini pun tidak berdiri sendiri. Ternyata manusia selain bisikan jin korin, ini juga tentu saja dipengaruhi oleh minal jinnati wanas, setan dari kalangan manusia yang yuwaswisu sudurinas juga. Dia bisa membisik-bisiki, ya, ke dada manusia supaya berbuat buruk, ya. Bisik-bisiki, ya, di bagaimana supaya keluarga itu, ya, hubungan yang baik itu bisa rusak, ya, dihasut, ya. Nah, pada akhirnya nanti bisa menimbulkan iri, ya, iri hasad yang sampai pada kita lihat faktanya itu menjadi perilaku yang sampai kepada kriminal, ya. Dari kebencian ini, ya, dia menjadi budak hawa nafsu, nafsu amarah bisu, nyuruh berbuat buruk, diikuti, tambah bisikan dari setan, bahkan setan dari kalangan manusia, apa istilahnya kita orang berkonflik itu adalah tukang kompor, yang goreng-goreng istilahnya, supaya ya menghasut supaya terjadi perbuatan kriminal itu, ya, kejahatan itu lengkap sudah, ya, ilmunya kurang, ya, akalnya itu tidak diisi dengan ilmu, pengetahuan tentang agama, tentang ilmu din, ya, ini kurang, utamanya seputar pensucian jiwa, seputar akhlak, bahayanya akhlak tercela, ya, ini kurang. Akhirnya apa? Dia menyimpang, memutuskan perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Bahkan kita pernah jumpai konflik antar anggota keluarga itu bisa juga sampai pada ini perilaku menyihir, ya. Kemudian secara lahiriah bisa beradu fisik, berantem, berkelahi, ya, bunuh-bunuhan, atau mungkin melalui jalur hukum kita lihat ada yang berupaya, ya, menjerat, ya, padahal itu kekeliruan, ya, berupaya melaporkan ke polisi, ya. Ya, apa saja ditempuh. Bisa karena tujuannya tadi hasadnya tadi, iri, bisa karena materi juga bisa, ya. Iri antar beradik kakak itu, yang iri ini ingin nikmat yang ada pada saudaranya hilang, itulah hasad. Nah, kita berlindung, ya, dari sifat hasad ini, dengki, ya. Bagaimana nikmat pembagian harta anugerah dari Allah itu berbeda. Bisa jadi dia kadang sudah kaya, atau mungkin dia karena iri itu merasa tidak cukup, tidak ada rasa qanaah, sehingga hasad kepada saudaranya. Ini mendorong kemudian dia berbuat, ya, keliru atau berbuat yang salah di antara keluarga, atau dia memang cemas terus-menerus, egois tadi, dari
penyakit ya yang dia alami. Padahal manusia itu ya pada dasarnya kalau terkait harta itu sudah Allah tetapkan pembagiannya ya, karena itu anugerah. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjemput rizki yang halal dan berupaya dalam menjemput itu mengejar keberkahan rizki ya, rizki yang barokah, yang itu kemudian membawa kepada ketenangan, termasuk tenang, merasa cukup, tidak hasad, kemudian rizkinya itu ya bisa menghantarkan dirinya untuk taat kepada Allah ya, digunakan di jalan Allah fisabilillah hartanya itu. Dan rezeki yang seperti itu rezeki yang memang Allah berikan kepada orang-orang yang benar ya, beriman, benar dalam menjalani hidup ini ya, sesuai dengan ketetapan syariat. Adapun orang-orang yang hasad tadi ya, kemudian tidak qanaah ya, tamak terhadap harta, itu akan merasa kurang, akhirnya kena penyakit cemas ya, cemas nanti bagaimana ekonomi ya, nanti atau tidak ada rasa puas ya, jadi terus merasa miskin ya, merasa kurang ya. Ini pada dasarnya siksaan ya, orang yang seperti itu tidaklah bertambah dengan dicemasi harta itu, dia malah semakin tersiksa. Maka struktur kepribadian Islami perlu kita pelajari ya, kita dalami terus. Bagaimana hati bisa terus hidup, karena hati ini ada kolbun salim ya, kolbun marid ya, dan kolbun yang mayit. Hati yang selamat, sehat itu terus menerima cahaya kebenaran. Artinya orang mukmin hidupnya ya hanya untuk mendapat atau mengejar ridha Allah, mencari ridha Allah. Isinya ya amal-amal soleh, berbuat kebaikan ya. Kemudian manusia hati yang berikutnya adalah hati yang sakit. Nah ini, dia kadang baik kadang buruk. Ini seperti manusia yang sedang sakit. Dia sebetulnya di dalam hatinya itu ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit yang harus dia sembuhkan, sehingga keputusan yang diambil itu karena dia sakit ya maksiat dan dosa ya, permusuhan ya, kedengkian, sehingga membahayakan dalam hidupnya. Selain secara kehidupan dunia dia akan banyak musuh dan bisa jadi dia akan celaka dengan sikapnya itu ya. Di akhirat tentu saja ya dia akan mendapatkan azab karena dosa yang dia lakukan. Hukuman di dunia pun sudah ia rasakan ya. Semakin circle pertemanan persaudaraannya semakin sempit, tidak ada orang yang suka dengan orang yang dengki ya, orang-orang yang berakhlak buruk. Di dunia ini akhirnya terputus ya muamalahnya, hubungan sesama manusia, hablum minan nasnya juga menjadi masalah. Akhirnya rezekinya semakin susah pribadi seperti itu ya, nggak ada orang yang suka ya, pribadi yang sulit ya, orang di organisasi pun sulit, dia menang sendiri ya, ananiah tadi, egois, keras kepala ya, tidak mau, hatinya itu tidak menerima kebenaran, tidak mau mendengar pendapat orang lain yang itu mendapat atau masukannya yang benar ya. Kecemasan kemudian juga hal-hal yang negatif itu ngumpul ya, suuzon bisa jadi ya, kepada orang, kepada Allah ya, protes takdirnya terus. Ini tentu hari demi hari kalau dia terus-menerus begitu, hatinya ini berpenyakit. Nah, berpenyakit ini kalau tidak diobati dengan healing Quran, dengan penyembuhan dengan cara Qur'ani, metode Qur'ani, ya bisa menjadi kolbun yang mayit.
lama-lama hatinya mati ya, seperti cangkir terbalik yang itu fungsinya hati itu terbuka menerima ilmu, hidayah, iman, pengetahuan, bisikan malaikat yang baik ya. Kemudian nafsu yang muncul adalah mutmainnah, kolbun yang terwujud adalah kolbun yang salim. Ini tidak bisa dia peroleh. Yang ada dia negatif thinking, buruk sangka terus, suuzon, bahkan menolak takdir karena sebab dasarnya ya masalah yang penyakit jiwa ini pokoknya dia tidak bisa ikhlas, tidak bisa bersyukur, tidak bisa ridho dengan ketetapan Allah ya, bahwa sesungguhnya seluruh yang kita terima, kita alami semuanya apapun bentuknya, menyangkut fisik, kesehatan, menyangkut pembagian harta ya, apapun itu tidak ada yang terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk beribadah ya, berikhtiar, beramal soleh, berusaha kalau dalam bisnis ya. Namun itu semua akan atau harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan takdir itu. Apa yang kita rencanakan ya, apa yang menurut kita baik belum tentu ya itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini kita perlu ya mempelajari betul-betul bagaimana kondisi jiwa, struktur kepribadian. Tadi kita pahami akal, fungsinya apa makanannya, bagaimana cara kita menggunakan akal dengan benar. Kemudian kita memahami kolbu kita ya, raja inna fil jasadi mudghah ya, kata Rasul, sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekerat daging, segumpal darah, apabila baik baik pula, apabila buruk buruk pula ya. Idza fasadal jasadu kullu ya, kalau dia rusak seluruh tubuh. Idza solahal jasadu kullu, apabila baik pula seluruh tubuh. Kata Nabi itu adalah ala wahya al-qalbu. Maka kita harus pelajari manajemen kolbu ya, ilmu tentang hati ya. Kemudian di dalam jiwa itu ada hawa nafsu, kita harus pelajari supaya bisa kita kendalikan ya. Islam memerintahkan untuk mengendalikan, tidak menghilangkan ya nafsu, dan pembagian-pembagian perlu kita pelajari. Kemudian bisikan setan, bisikan korin, kita perlu pelajari. Yang akhirnya manusia itu bisa mengambil keputusan ya yang benar, yang baik, yang bersesuaian dengan ketentuan syariat ya. Jadi amalnya baik. Kalau memimpin ya, mimpin i'dilu, dengan berbuat adil, huwa aqrabu litaqwa ya. Kalau dia sebagai anggota di dalam keluarga ya, dia akan bersikap yang benar ya, tidak menang sendiri ya. Di organisasi sebagai anak buah, sebagai anggota akan bagaimana bisa tanggung jawab, amanah ya, jujur. Maka muncul ya, memancarkan cahaya ya, akhlak mulia ya, adab hasan, adab-adab yang baik kalau memahami itu. Karenanya ilmu yang fardu ain ya, sebagai penutup kita harus paham betul ya, kita tidak cukup hanya mempelajari akidah, rukun iman, rukun Islam, tauhid ya. Kita harus mempelajari, tidak cukup juga hanya mempelajari bagaimana ibadah ya, syarat rukun dan kewajiban, tapi juga kita harus memahami tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, sehingga ini yang menyelamatkan amal, hatinya bisa disucikan, kemudian kolbunya bisa mendorong sebagai raja ya, memutuskan amal-amal kebaikan ya. Maka ilmu yang fardu ain ini tiga-tiganya harus dipelajari ya. Siapapun orangnya sama ya, Allah berikan potensi sama,
apapun kedudukannya sama, dia wajib mempelajari 3 ini secara utuh terus ya. Nah, kebanyakannya kalau hanya masalah akidah, ibadah saja, kurang mendalami, kurang serius dalam mempelajari tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ini nanti amalnya akan keliru. Kalau beramal pun kadang riya, kalau banyak harta sombong ya, kemudian bangga diri, ujub, ini hal-hal ini yang merusak amal. Kalau jadi negatif ya, dia akan suuzon ya, kan hatinya kotor nanti, penyakit hati. Dia akan anania ya, egois ya. Dia akan menimbulkan banyak konflik ya, masalah-masalah baik di keluarga maupun di masyarakat atau di tempat dia bekerja. Jadi orang-orang yang sulit ya, pribadi yang keras ya, yang menimbulkan apa? Ketidakharmonisan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa yang buruk, min sayyiati a'malina ya. Termasuk juga berlindung dari min syururi anfusina, min sayyiati a'malina, jiwa yang buruk ya, amal yang buruk. Ini kita tidak bisa ya berdiri sendiri merasa mampu meskipun sudah belajar agama. Kita tetap harus berlindung dari keburukan itu. Artinya apa? Kita memohon kepada Allah ditolong agar bisa menjaga ya jiwa kita supaya bersih, tidak berperilaku buruk, dan kita memohon berlindung kepada Allah dari keburukan amal ya. Jadi jiwa, mulai dari jiwanya dulu, dan kemudian jiwa itu melahirkan amal. Nah, kita berlindung semua. Ini menunjukkan tauhid yang tinggi pada dasarnya, seorang itu bersandar kepada Allah, tidak merasa hebat menyandarkan amalnya kepada dirinya. Inilah kondisi yang Allah akan jaga ya, di mana orang itu dekat dengan Allah ya, selalu mengharap pertolongan Allah, selalu bergantung kepada Allah ya. Ini akhirnya Allah memberikan apa? Ketenangan. Allah memberikan kehidupan ini yang baik bagi dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.